Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pradika Rudi Firmansyah dari kelas 2 DJDD absen 19 dengan nomor NIM 1941160052. Di sini saya akan mempresentasikan dari judul proposal skripsi saya yang berjudul Sistem Telecontrolling Lampu Ruangan Otomatis pada Garasi Kendaraan. Ini ya judul saya, Sistem Telecontrolling Lampu Ruangan Otomatis pada Garasi Kendaraan. Ini nama saya, kelas, nomor absen, dan NIM sesuai saya jelaskan sesuai dengan saya yang beritahu tadi. Langsung saja saya mulai pada materinya. Di sini saya ada 6 materi ya. Ada pengertian, cara kerja, alat bahan, blok diagram, flowchart, desain mekanik. Dan semoga penjelasan saya mudah dimengerti ya. Langsung saja, pertama pada pengertian. Jadi di sini itu saya sistem telecontrolling ini dapat memudahkan beberapa pemilik rumah ya. Karena pemilik rumah tidak perlu susah payah dalam membuka garasi dan lampu ruangan garasinya sendiri. Jadi ketika ingin memasukkan kendaraan ke garasinya di saat pulang dari kegiatan seperti kantor ataupun sekolah, garasi akan terbuka secara otomatis. Lalu ketika sudah masuk ke dalam garasinya, itu kan otomatis lampu pada ruangan garasi juga pasti mati lah. Nah, nanti itu lampu akan menyala secara otomatis juga. Maka dari itu, ini merupakan hal dalam penerapan yang kerap terjadi atau kerap ada pada yang namanya IoT atau Internet of Things. Itu dalam kontrol, konektivitas, efisiensi, kemudahan, dan kematangan. Lanjut yang kedua, ada cara kerja. Di sini cara kerja ya. Jadi dimulai dari yang pertama yaitu pada sensor ultrasonik HC04 yang ditempatkan pada sebuah pintu garasi. Jadi ini ditempatkan pada pintu garasi kendaraan yang akan masuk. Nah, ketika ada kendaraan yang akan masuk ke garasi, sensor ultrasonik ini akan mendeteksi keberadaan kendaraan yang mendekat kurang dari 1 meter ya. Ingat ya, kurang dari 1 meter. Jadi kalau lebih dari 1 meter itu garasi atau tidak, sensornya tidak akan bisa mendeteksi. Lalu setelah kendaraan terdeteksi, pintu garasi akan terbuka secara langsung dengan output dari motor DC. Nah, motor DC di sini sebagai penggerak dalam membuka dan menutup pada pintu garasi kendaraan. Maka ketika kendaraan sudah masuk ke garasi, pintu garasi akan menutup dengan sendirinya. Ketika sudah masuk dalam ruangan garasi, dengan keadaan lampu kendaraan menyala, maka sensor cahaya LDR akan mendeteksi cahaya tersebut. Ketika cahaya lampu terdeteksi, maka lampu akan menyala dengan sendirinya sebagai output. Maka jadilah lampu ruangan otomatis pada garasi kendaraan. Nah, selanjutnya pada alat bahan ya. Sini ada 5. Yang pertama ada microcontroller ESP32. Ini sebagai alat dan bahan utamanya ya pasti. Lalu ada sensor cahaya LDR, ini sebagai pendeteksi cahaya yang pasti. Lalu ada sensor ultrasonik HCS04 yaitu untuk mendeteksi jarak suatu objek ataupun benda ataupun lainnya. Lalu ada motor DC. Motor DC ini juga fungsinya penggerak ya, sama seperti motor stepper dan lain-lainnya. Lalu ini saya juga gunakan lampu ya. Di sini lampu sebagai outputan juga, outputan dari sensor cahaya tadi. Langsung saja saya lanjut ya pada blok diagram. Di sini terdapat pusat kontrol SP32. Di sini modulnya ya SP32 ini. Nah, yang pertama itu sensor cahaya dan sensor ultrasonik. Itu akan mengarah ke arah pusat kontrolnya atau SP-nya. Nah, ketika pada ada SP32-nya itu akan mengirim outputan kepada motor DC 2. Di sini kenapa saya menggunakan 2 motor DC? Karena dalam membuka dan menutupnya sendiri itu beda
motor. Jadi saya menggunakan dua motor, jenisnya sama, motor DC. Lalu satu output lampu untuk hasil outputan dari input sensor cahaya tadi. Nah, di sini internet dan Android. Ya, kan ini menggunakan kodular ya. Ini internet dan Androidnya ini sistemnya timbal balik. Jadi seperti kita pusat dari kontrolnya itu mengirim, internetnya juga ikut mengirim ke pusat kontrol. Jadi ESP mengirim ke internet, internet mengirim ke ESP, lalu internet mengirim ke Android, Android mengirim ke internet. Jadi sistemnya seperti timbal balik ya, saling memberi juga. Mungkin seperti itu. Lanjut saja saya ke flowchartnya. Nah, di sini flowchartnya ya. Ini flowchartnya gambarnya saya potong ya, karena pada slide-nya tidak cukup. Jadi yang pertama yang sudah pasti Anda kenal yaitu mulai. Di sini pada mulai, kita langsung saja ke inisialisasi jarak. Ini inisialisasi jarak itu sendiri yaitu mengetahui jarak kendaraan lah, kendaraan kan. Dan di sini saya akan ke garasi ya. Garasi ya. Setelah inisialisasi jarak, lalu akan lanjut ke input sensor dari ultrasonic HCSR04. Nah, ketika input ultrasonic HCSR04, sini maaf ya, HCSR strip 4 harusnya 04 ya. Lalu ketika itu, lalu lanjutnya ke jarak kurang dari sama dengan 1 meter. Nah, ini ketika kendaraan jaraknya kurang dari sama dengan 1 meter, itu ada dua opsi pilihan, yes or no. Kalau no ini berarti lebih dari 1 meter. Kalau lebih dari 1 meter itu no, akan kembali lagi ke inisialisasi jarak. Begitu seterusnya jika lebih dari 1 meter. Nah, ketika kurang dari sama dengan 1 meter, baru itu akan yes, dan SP2 mengirim sinyal ke motor DC. Nah, motor DC ini menggerakkan pintu garasi, buka dan tutup. Nah, setelah itu baru ke lanjutnya lagi inisialisasi cahaya. Inisialisasi cahaya sini lanjut ke input sensor cahaya LDR. Nah, ini inputnya sesuai ya pada sensor cahayanya ya. Nah, lanjut lagi ke cahayanya. Nah, ini cahayanya kan saya beri saja nilainya 1, berarti kalau tidak 1 ya 0. Nah, kalau 0 atau tidak sama dengan 1, itu akan no, akan kembali lagi ke inisialisasi. Begitupun seterusnya seperti pada jarak kurang dari sama dengan 1 meter tadi pada sensor ultrasonik. Nah, setelah no kan itu kembali lagi. Nah, kalau bernilai 1 yes, baru lampu akan menyala dan selesai. Seperti itu. Lanjut saja ini ke desain mekanik ya. Ini desain mekaniknya ya. Saya berikan saja gambarannya pada tampak depan. Jadi di sini tuh ada mobil, ada garasinya itu saya berikan sensor ultrasonik untuk pendeteksiannya. Nah, lalu pada motor DC-nya saya kan berikan dua ya, untuk penggerak pembuka dan penggerak penutup. Saya berikan ke sisi kanan, sisi kiri lah, dengan jarak yang sama. Lalu ada lampunya dalam ruangan tadi, dan sensor LDR saya letakkan di atas juga, berdekatan dengan lampu untuk mendeteksi inputan cahaya ketika kendaraan itu masuk dalam keadaan lampunya menyala, seperti itu. Mungkin sekian dari saya. Ini ya, mungkin sekian dari saya. Terima kasih banyak untuk partisipasinya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.